Halo semuanya, welcome back to our podcast Ngerti Hukum, Ngerti Aja, Ngerti Banget. Sebuah podcast yang membahas hukum secara santai, milenial, dan mudah dimengerti. Dengan gue Fikra, kembali lagi kita di podcast Sesi Kelas. Sebuah sesi yang kita rancang, kita desain untuk belajar hukum melalui podcast. Di sesi kali ini kita akan membahas aneka macam hukum ya. Kita akan melihat jenis-jenis hukum, ragam-ragam hukum apa aja sih yang ada di Indonesia gitu. Dulu waktu gue belum masuk fakultas hukum, gue ngelihat hukum itu cuma hukum pidana aja, hukum perdata aja gitu. Tapi ternyata banyak lainnya. Dan itu membuktikan bahwa kita hidup ini sekarang dikelilingi dengan hukum gitu loh. Karena kita nggak bisa hidup tanpa hukum. Kalau kita nggak ada hukum, itu akan banyak sekali rusuhan, ya kan, pertengkaran, pembunuhan gitu loh. Karena setiap orang punya kebebasan, dan ketika kebebasan orang lain itu dilanggar, mereka akan marah. Ketika dia sudah marah, maka akan beradulah itu. Dengan hukum, artinya kebebasan itu dibatasi sehingga orang-orang lain tidak mengambil kebebasan orang lain. Itulah pentingnya hukum. Nah, pada kali ini kita berpacu pada bukunya Dr. Hajah Erna Wijayati SH.MH. Pertama, ada hukum tata negara, terus ada hukum administrasi negara, terus ada hukum perdata, ada hukum dagang, ada pidana, ada hukum buruh, agraria, terus juga ada hukum internasional, ada hukum acara juga, ada hukum Islam, dan ada hukum adat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Oke, gue mau jelasin dulu ya hukum tata negara. Hukum tata negara ini, dia nih hukum yang mengatur bentuk negara, hukum yang mengatur bentuk pemerintahan, hukum yang mengatur tugas dan fungsi daripada lembaga negara. Lembaga negara ini seperti DPR, MPR, BPK, apalagi ada presiden gitu kan, ada kementerian gitu. Itu diatur di hukum tata negara. Nah, selain itu juga hukum tata negara ini mengatur hubungan lembaga negara tersebut dengan warga negaranya seperti apa gitu. Selain itu, di hukum tata negara juga itu diatur mengenai konsepsi hak asasi manusia, konsepsi negara hukum gitu. Itu semua diatur di hukum tata negara. Jadi ilmu kenegaraan gitu loh intinya, ya kan. Makanya kalau misalkan kalian kuliah di Fakultas Hukum dan ambil spesialisasi tentang hukum tata negara, maka pasti kalian nggak bakal asing dengan teorinya Hermann Heller, dengan teorinya Montesquieu, dengan teorinya John Locke, ya kan, dengan teorinya siapa lagi itu, Hugo de Groot. Itu bukan sih itunya ejaannya, tapi itulah tokoh-tokoh yang yang memiliki teori-teori di bidang kenegaraan gitu. Selain hukum tata negara, ada kembarannya nih. Kembarannya yaitu hukum administrasi negara. Nah, hukum ini yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat kelengkapan negara tersebut melaksanakan tugasnya. Hukum tata negara itu kita ilustrasikan sebagai hukum yang diam. Sedangkan hukum administrasi negara kita sebut dengan hukum yang keadaan bergerak. Supaya lebih mudah, kita sebut HTN dan HAN aja ya, biar ngomongnya agak gampang gitu. Nah, di HTN itu cuma diatur fungsi-fungsinya aja. Contoh, fungsi DPR, tugasnya ngapain? Ada tugasnya legislasi, ya kan? Ada tugasnya anggaran, ada tugasnya pengawasan, ya kan? Itu DPR. Di hukum tata negara cuma disebutkan aja fungsinya apa. Tapi ketika itu sudah dilaksanakan, misalkan DPR membuat undang-undang, maka itu sudah masuk ke dalam ranah hukum HAN atau hukum administrasi negara, gitu. Jadi bisa dibedakan, gitu kan. Kalau sudah dijalankan tugasnya, maka dia masuk ke dalam ranah HAN. Tapi kalau misalkan belum, masih kerangkanya saja, masih bentuknya saja, struktur itu, maka masuk ke ranah hukum HTN gitu. Selain hukum HTN dan HAN, hukum juga jenisnya ada di hukum perdata. Ini yang sering beberapa kali gue sebut di podcast-podcast sebelumnya gitu kan. Pada intinya, hukum perdata ini hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain gitu. Jadi antara lo sama si A itu diatur melalui hukum perdata karena sifatnya privat,
ya kan? Jadi dia benar-benar mengatur hubungan satu dengan yang lain gitu loh. Contohnya apa? Lu bikin perjanjian, lu bikin kerjasama, lu menggadaikan barang lo, misalkan itu masuk ke ranah hukum perdata gitu loh. Nah, kalau misalkan lu melaksanakan peristiwa hukum yang itu masuk ke ranah perdata, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata, nggak bisa hukum pidana atau hukum yang lainnya gitu kan. Karena banyak banget kekeliruan di masyarakat saat misalkan dia punya utang, ya kan, terus dia nggak bisa bayar, ya kan, terus orang lain ngancem dia bakal dilaporin ke polisi, dan dia ketakutan dong pasti. Nah, padahal itu secara hukum udah beda ranah gitu, beda tempat, beda kamar, banyak kekeliruan di situ gitu kan. Padahal kalau misalkan orang udah punya utang itu kan perdata, kalau misalnya dilapor ke polisi ya nggak bisa lah. Di polsek pun atau di polres pun itu pasti bakal ditolak karena itu bukan ranah mereka, bukan kewenangan mereka untuk mengurusi perkara-perkara perdata gitu. Selanjutnya yaitu ada hukum dagang. Hukum dagang ini bisa dibilang bagian daripada hukum perdata gitu, karena hukum dagang ini masih masuk dalam hukum privat. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana ini juga sering banget kita temuin di sekitar kita. Intinya hukum pidana itu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya gitu. Negara kan punya kewajiban untuk membuat situasi di dalam masyarakat itu yang damai, aman, tentram, yang adil gitu kan. Nggak terjadi keresahan, kericuhan gitu. Itu tugas negara. Hukum pidana ini mengatur itu. Makanya di dalam hukum pidana terdapat ada yang namanya pelanggaran, ada yang namanya kejahatan gitu loh. Ketika seseorang sudah melanggar ketentuan itu, misalkan dia melakukan pencurian, melakukan pemerkosaan, penggelapan, dan sebagainya, maka dia akan dihukum sama negara. Itu poinnya yang bisa kita pahami gitu dari hukum pidana. Hukum pidana ini banyak banget terjadi di Indonesia. Yang sering kita lihat ya, di media-media gitu, banyak banget. Ada yang pencabulan, anak di bawah umur, pemerkosaan anak di bawah umur, ada yang begal gitu. Itu masuk ke dalam hukum pidana. Jadi sifatnya itu kejahatan gitu, pelanggaran yang serem-serem deh. Yang serem-serem itu diatur di hukum pidana. Karena memang salah satu fungsi hukum pidana itu untuk menakut-nakuti orang. Kenapa menakut-nakuti orang? Karena kalau misalkan orang nggak takut-takutin, pasti dia akan melakukan hal tersebut yang negatif gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah tahu misalkan, hukuman 8 tahun nih gitu kan, atau hukumannya seumur hidup nih, dia pasti nggak bakal ngelakuin itu. Lalu hukum berikutnya itu ada hukum perburuhan. Hukum perburuhan ini pada intinya mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha gitu. Ada juga di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi ada juga yang lebih khusus sekarang nih di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu lebih fokus lagi diatur di sana. Tapi pada intinya ketika ada pekerja, ada buruh, di situ ada pekerjaan, ada upah, maka itu diatur di dalam hukum ketenagakerjaan gitu. Sekarang juga lagi ramai banget kan tentang penolakan RUU Cipta Kerja yang memang isinya itu dinilai kontroversi. Ada beberapa pasal, beberapa ketentuan yang dihapus oleh RUU Cipta Kerja gitu. Karena RUU Cipta Kerja ini kan memayungi atau menghapus, merubah beberapa undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nanti next akan kita bahas tentang RUU Cipta Kerja. Apa saja sih pasal-pasal yang dihapus oleh RUU Cipta Kerja. Oke? Nah, berikutnya itu ada hukum agraria. Hukum agraria ini hukum yang mengatur peraturan-peraturan tentang pertanahan. Intinya tentang pertanahan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanahan, dengan kekayaan yang ada di dalam tanah gitu, ya kan. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini juga diatur tentang hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, gimana cara kita membuat IMB, misalkan perizinan dan lain sebagainya. Ini masuk juga ke dalam hukum agraria. Pada intinya hukum agraria ini mengatur segala macam bentuk pemanfaatan tanah ya, baik yang ada di atas permukaan ataupun kekayaan alam yang ada di dalam tanah tersebut gitu. Itu diatur dalam hukum agraria. Lalu kemudian ada juga hukum pajak. Nah, hukum pajak ini cukup
fenomenal juga. Kenapa cukup fenomenal? Karena kita pernah ngedengar kasus-kasus perpajakan yang itu jumlahnya sangat besar gitu loh, ya kan. Nah, hukum pajak ini mengatur tentang bagaimana negara mengambil kekayaan warga negaranya untuk kemudian diserahkan lagi ke warga negara tersebut dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk keamanan, ketertiban gitu loh. Fasilitas umum, ya kan, pendidikan, kesehatan, itu melalui pajak. Nah, hukum pajak ini juga ada undang-undang tersendiri, sudah ada banyak perubahan-perubahan tentang hukum pajak, dan pajak juga ada banyak. Nggak cuma pajak penghasilan aja gitu, ada juga pajak barang mewah, ada juga bea materai, ada juga pajak terhadap balik nama atas tanah. Itu banyak banget pajak gitu. Nah, berikutnya ini ada hukum antar golongan. Hukum antar golongan ini pada intinya mengatur hukum apa yang berlaku ketika ada dua subjek hukum yang tunduk pada hukum yang berbeda, itu dipertemukan dalam satu peristiwa. Contoh, misalkan gue orang Sunda, ya kan, terus gue mau nikah sama orang Bali, perempuan Bali misalkan. Pastikan di situ ada kebingungan tuh, ya kan. Ini gue nikah mau pakai cara apa? Kita mau nikah pakai cara Sunda apa cara Bali, ya kan. Terus pakaiannya gimana? Mau pakaian Sunda apa pakaian Bali, ya kan. Adatnya gimana, seserahannya gimana, mau pakai Sunda apa Bali. Nah, itu kan berbeda banget. Nah, disinilah hukum antar golongan itu muncul. Maka akan timbul istilah choice of law atau pilihan hukum. Kita bisa memilih hukum mana yang sekiranya bisa kita pakai gitu. Tergantung kesepakatan masing-masing pihak. Kalau misalkan ini udah pakai adat Bali aja deh misalkan, atau adat Sunda aja deh, itu kan tergantung kesepakatan kan. Tapi intinya hukum antar golongan itu mengatur hal-hal yang demikian. Tapi itu nggak cuma terbatas pada itu ya, ada juga yang lain gitu. Saat orang luar negeri jual beli dengan orang Indonesia, maka dipakai hukum mana? Apakah hukum negara dia atau hukum negara Indonesia? Kan bingung kita kan. Nah, inilah hukum antar golongan ini muncul. Hukum apa yang dipakai? Apakah hukum internasional, ya kan? Apakah hukum yang ada di Indonesia atau apakah hukum yang ada di negara yang subjek hukum tadi gitu, tergantung. Lalu ada hukum adat. Hukum adat ini hukum yang hidup di masyarakat. Hukumnya nggak tertulis. Mungkin ada yang tertulis tapi sulit untuk kita mencari data-data atau berkas ya. Berkas-berkas hukum adat yang dituliskan gitu. Karena hukum adat ini kan timbul dengan sendirinya, ada di masyarakat gitu. Gue udah pernah bilang kalau misalkan kita main di daerah yang masih alami, yang masih di perkampungan, di perdesaan gitu kan, itu bisa jadi lebih kental adatnya ketimbang daerah yang sudah kota. Itu kan udah individualis banget kan, semua macam adat ada di situ gitu. Tapi yang belum tercemar dengan itu masih terbentuk gitu loh, masih ada aura-aura hukum adatnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan dari sistem keturunan deh. Kalau orang Sunda, ya kan, kalau orang Sunda kan keturunannya bisa dari bapak, bisa dari ibu, nggak begitu dominan kan. Tapi kalau misalkan suku Batak gitu kan, itu kan garisnya garis bapak semua. Terus kalau dari Palembang kalau nggak salah dari ibu kan, garis keturunan ibu. Nah, itu hukum adat yang berbicara tentang sistem kekerabatannya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir ini ada hukum internasional. Hukum internasional ini pada intinya ini mengatur tentang hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada negara A ingin berhubungan dengan negara B, maka diatur dalam hukum internasional. Nah, hukum internasional ini identik dengan yang namanya perjanjian internasional atau konvensi. Ada konvensi UNCLOS tentang kelautan, ya kan? Ada juga konvensi apalagi tuh WINA dan konvensi lainnya. Ini banyak banget konvensi atau perjanjian internasional. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Kalau misalkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN misalkan itu melakukan perjanjian, sudah sepakat gitu kan. Apakah
perjanjian internasional tersebut sudah otomatis menjadi atau berlaku di Indonesia? Jawabannya enggak, gitu. Karena perjanjian internasional itu untuk menjadi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka perlu melewati proses yang namanya ratifikasi. Jadi pada intinya, hukum internasional membahas tentang hubungan negara satu dengan negara yang lain. Inti daripada sesi ini adalah bahwa hukum itu ada di setiap kehidupan kita semua. Saat kita mau jual beli ada hukumnya, saat kita mau melakukan kerjasama itu ada hukumnya, ya kan? Saat kita mau investasi itu ada hukum. Jadi semua kehidupan kita di bermasyarakat ini itu ada hukumnya. Dan kita mesti melek hukum supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban dari oknum-oknum yang memang jahat gitu kan. Karena banyak banget kasus-kasus kita ini cuma korban. Kita nggak tahu apa-apa tapi kita dijadikan korban begitu. Next kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan bahasan-bahasan hukum yang lebih seru tentunya. Dan terus dukung kami dengan follow kami di Instagram @ngertihukum.id. Lalu datang juga di TikTok kita, Ngerti Hukum. Dan datang juga di website kita yaitu legalvisit.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ngerti hukum, ngerti aja, ngerti banget.